Ini medan perang abadi antara manusia dan monster jurang, tempat pahlawan dan dewa telah gugur sejak zaman dahulu kala. Bahkan para bijak yang tewas di sini tak kembali ke kampung halaman, melainkan terus melindungi tanah ini dengan jiwa mereka yang tak utuh. Karena itulah Bai Shen menggunakan jasa dewa untuk meninggalkan jejak spiritual di menara penghancur jiwa, demi memberi Cheng Yu kesempatan dibangkitkan jika ia tewas. Ling Xiao terkejut mendengar ia harus membayar kompensasi 350.000 poin. Pembawa acara pun tampak tak senang. Jika hanya 350.000 poin, maka transfer dulu 128 poin yang kau miliki kepada Cheng Yu. Sisanya 230.000 poin harus dibayar dalam 6 bulan, atau kau akan dikeluarkan dari akademi dan menghadapi konsekuensi lebih lanjut. Tidak ada negosiasi. Pembawa acara memotong pembelaan Ling Xiao. Betapapun tak senangnya Ling Xiao, ia hanya bisa mentransfer poinnya. Xianing Shui, dengan suara pelan, memohon, "Bisakah aku ikut serta dalam penjelajahan dungeon selanjutnya?" Cheng Yu langsung menyetujui. Tiba-tiba, Bai Shen mengumumkan, "Aku akan membawa kalian ke medan perang asli dalam 1 jam. Bersiaplah." Feng Xiu dan yang lainnya menatap kepergian Cheng Yu. Sebuah campuran kekaguman dan kecemasan terpancar dari mata mereka. Mereka tahu bahwa petualangan Cheng Yu baru saja dimulai dan medan perang asli menanti tantangan yang jauh lebih besar. Meskipun berbahaya, peluangnya juga besar. Cheng Yu kini bisa memanggil 210 kerangka. Ia menjual peralatan yang tak terpakai, lalu mengikuti Bai Shen ke medan perang asli melalui susunan teleportasi. Cheng Yu bingung mengapa teleportasi harus dilakukan di menara Shengxia. Bai Shen berkata, "Jangan terburu-buru, aku akan menjelaskannya nanti. Kau akan mendapat lebih banyak manfaat." Rune misterius di susunan teleportasi berputar semakin cepat, lalu muncul objek misterius berbentuk bola mata di bawahnya gerbang kota kuno yang tampak hidup. Cheng Yu merasa bingung, namun suasana di tempat itu terasa sangat familiar. Seperti perasaan Guru Chang yang kembali ke rumahnya semula saat jauh dari rumah. Bai Shen menjelaskan, benda di langit itu mata pengamat, mengawasi setiap pergerakan monster jurang untuk mencegah serangan mendadak. Kedatangan Bai Shen dan rekannya disambut para prajurit yang berdiri tegak, mengangkat pedang mereka sebagai tanda hormat. Cheng Yu terkesan dengan pengaruh Bai Shen. Bahkan prajurit tangguh itu menunjukkan rasa hormat yang besar. Bai Shen menunjuk dadanya. "Nak, aku tahu apa yang kau pikirkan. Mereka mengenali medali ini. Kau akan mendapatkannya nanti." Lalu, mereka tiba di kantor penerbitan sertifikat militer. Seorang staf sedang memeriksa video. Bai Shen berkata tenang, "Keluarkan sertifikat militer untuk anak muda ini." Staf itu marah. "Ada orang buta yang mengganggu pekerjaanku." Namun, saat ia mendongak dan melihat medali di dada Bai Shen, ia langsung berdiri tegak, membungkuk hormat. "Salam, Jenderal." Ia lalu dengan hati-hati memproses sertifikat militer untuk Cheng Yu, bertanya-tanya dalam hati siapa pemuda itu hingga Jenderal Bintang 5 Bai Shen memproses sertifikatnya secara langsung. Tingkat terendah adalah putih, lalu hitam, penjaga perak, dan sekolah emas. 5 bintang mewakili militer, dan setiap 10 bintang naik 1 tingkat. Mungkin tak lebih dari 10 jenderal ungu bintang 5 sepertiku di seluruh kekaisaran, jelas Bai Shen. "Aku akan membawamu ke tempat lain, tempat nenek moyang kita disembah, Aula Pahlawan. Mereka mengorbankan diri untuk negara, mati sebagai pahlawan. Namun jiwa mereka tetap di sini, melindungi Bai Yiyuan. Aku memohon kepada para bijak kerajaan untuk memberkati keturunanku. Menara pembunuh iblis, salah satu dari 3 menara dewa terkuat, melindungi negara kita. Aku mati di medan perang asli." Tiba-tiba, Cheng Yu menyadari salah satu bintang Bai Shen perlahan menghilang. Bai Shen telah mengorbankan seluruh bintangnya untuk memberi Cheng Yu kesempatan dibangkitkan. Inikah yang dimaksud Bai Shen dengan memberkati punggungku? Cheng Yu menutup mata, berbisik, "Terima kasih." "Jangan sedih kawan, sekarang aku akan menjelaskan medan perang asli, benteng pertahanan kekaisaran, di bawah perlindungan dewa disebut tembok besar. Benteng pertahanan kekaisaran, yang dilindungi para dewa disebut tembok besar abadi. Terdapat 9 benteng, berjajar sejauh 108.000 mil, membentuk tembok besar abadi.
Benteng nomor 11, tempat kita berada, adalah garis depan medan perang, jelas Bai Shen. Tidak seperti negara lain yang sering membutuhkan bantuan, tembok besar abadi kerajaan kita belum pernah ditembus sejak dibangun. Medan perang asli memiliki banyak pintu masuk ruang bawah tanah, namun monster sering menyerang secara diam-diam di sana. Pertempuran sebelum memasuki ruang bawah tanah adalah yang paling intens dan berbahaya. Untuk berjaga-jaga, belilah beberapa teleportasi tambahan untuk kembali ke benteng jika diperlukan. Selebihnya, terserah kalian. Bai Shen mengirimkan harapan terbaiknya kepada Cheng Yu, dan Cheng Yu berjanji dalam hati untuk tidak mengecewakannya. Cheng Yu berjalan menuju medan perang sendirian. Para penjaga terkejut melihatnya hanya ahli nujum tingkat 2. Anak ini tidak main-main. Monster di luar setidaknya level 30, bahkan mungkin ada monster jurang yang kuat, bisik salah seorang penjaga. Cheng Yu berkata, ia hanya ingin melihat-lihat. Ia merasakan aura jurang yang kuat, penglihatannya kabur. Detik berikutnya, pelindung kerangkanya muncul secara otomatis, menangkis serangan. Tiba-tiba, seorang prajurit kerangka mengayunkan pedangnya, dan hantu humanoid bertaring dan berkuku muncul di hadapannya. Ternyata monster hantu medan perang kebal terhadap serangan fisik. Karena kebal terhadap serangan fisik, coba serangan sihir elemental. Cheng Yu memanggil pasukan sihir es dan api. Para skeleton mage langsung melancarkan serangan elemental, menghantam tempat persembunyian hantu. Tanpa suara, banyak hantu yang tewas seketika. Cheng Yu terkejut menyadari bahwa membunuh hantu memberikan nafas jiwa, kehendak para pejuang yang gugur di medan perang. Nafas jiwa juga dapat digunakan untuk meningkatkan senjata dan peralatan. Karena monster biasa di medan perang asli juga menjatuhkannya, Death Scythe dapat ditingkatkan dengan cepat. Selain kekebalan fisik, ada juga kekebalan elemental, bahkan monster yang kebal terhadap keduanya. Cheng Yu menyadari, dalam kasus itu, prajurit dan penyihir kerangka tingkat 4 tak akan berguna. Kerangka harus naik level sambil membunuh monster, begitu pula Death Scythe. 2 jam berlalu dengan cepat, mereka hampir sampai di pintu masuk instance. Tiba-tiba, beberapa tentara kerajaan Shengxia berlari ke arah mereka. Saudaraku, lari! Ada monster jurang di belakangmu, teriak seorang tentara. Cheng Yu tak panik ingin melihat kekuatan monster jurang di medan perang asli. Beberapa anjing iblis jurang mengejar mereka. Saat mereka berlari, Cheng Yu malah menuju sekelompok anjing iblis. Cepat lari! Itu anjing iblis jurang memakan manusia tanpa sisa. Mata Cheng Yu menyipit, ia mengeluarkan Death Scythe dan memanggil penyihir tingkat 4. Begitu kata-kata itu terucap, para kerangka menyerang. Anjing iblis neraka meraung dan menyerang balik. Para prajurit tengkorak mengikuti. Cheng Yu melompat, menyerang kepala anjing iblis. Sistem mengumumkan, Death Scythe akan menerima peningkatan pertamanya. Kita harus mempercepat. Cheng Yu mengaktifkan skill kekerasannya, menghancurkan semua anjing iblis di depannya. Death Scythe mencapai level 2, dan ia memperoleh 100 poin kekuatan spiritual. 2 orang di kejauhan menyaksikan dengan tak percaya. Tuhan, aku belum pernah melihat pemanggil yang bisa memanggil undead sebanyak ini. Sebuah sepasang mata merah darah muncul dari kegelapan. Mengapa begitu banyak anak buahku mati seketika? Mungkinkah dia seorang profesional tingkat tinggi yang langka? Lupakan saja. Kirim lebih banyak lagi. Banyak mata merah darah muncul dari kegelapan. Setelah berlari jauh, mereka akhirnya mencapai pintu masuk penjara bawah tanah, dipenuhi oleh para petualang dari berbagai negara yang membentuk tim untuk membersihkan penjara bawah tanah. Melihat lencana bintang 5 di seragam Cheng Yu, mereka menyadari ia berasal dari Shengxia dan usianya tampaknya kurang dari 20 tahun. Seorang tentara Shengxia berkata, "Adik, kita semua dari Shengxia. Mari kita jelajahi dungeon bersama." Cheng Yu menjawab dengan tenang, "Tidak." "Terima kasih," jawab Cheng Yu, lalu menuju pintu masuk dungeon. Dungeon pos terdepan naga level 26, membutuhkan level 21-31. Ini dungeon neraka, bagus sekali. Dungeon sebelumnya yang ia selesaikan hanya level mimpi buruk. Kali ini, ia ingin mencoba menyelesaikan dungeon neraka sendirian. Saat Cheng Yu memasuki susunan teleportasi, seorang tentara berkata, "Adik, masih ada tempat di tim kami. Levelmu berapapun, kami akan membawamu."
Ia khawatir masa depan kerajaan Shengxia akan mati di sini. Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, begitu Cheng Yu memasuki dungeon, ia langsung bingung. Orang ini masuk sendirian, dia mencari kematian. Para petualang dari Sakura mengejek, kalian orang Shengxia selalu suka pamer. Salah seorang dari mereka mengeluarkan detektor dungeon. Alat itu dapat mendeteksi tingkat kesulitan dungeon, jumlah tim, dan jumlah korban. Hasilnya menunjukkan, 1 tim selamat di tingkat normal, 4 di tingkat mimpi buruk, dan 2 tim di tingkat neraka, dengan 1 atau 2 orang selamat di setiap tim. Kau bercanda? Hanya 1 orang yang selamat? Jika ia masuk ke dungeon neraka sendirian, ia pasti mati. Petualang Sakura masih belum melupakan ejekan sebelumnya. Menurutmu berapa lama ia bisa bertahan? Seorang tentara Shengxia marah mencabut pedangnya. Diam jika kau tak ingin mati. Petualang Sakura terus mengejek, kalian orang Shengxia selalu ingin menyelamatkan muka dan akhirnya menanggung akibatnya. Sakura, jaga mulutmu, berani-beraninya kau menghina orang Shengxia? Tentara Shengxia itu geram. Ia bisa masuk ke sini sendirian, pasti punya kemampuan luar biasa. Usianya belum genap 20 tahun, ia adalah masa depan kerajaan Shengxia. Jangan cari masalah. Begitu Cheng Yu memasuki dungeon neraka, ia menyadari perbedaannya dengan dungeon mimpi buruk. Ada batasan tertentu. Ia tak bisa mengakses ruang penyimpanan, artinya tak ada persediaan, dan tak bisa menggunakan batu teleportasi untuk melarikan diri. Inikah keistimewaan dungeon neraka? Monsternya pasti sangat kuat. Tiba-tiba ia melihat obor bergetar di kejauhan. Cheng Yu melangkah maju. Manusia? Ini... Ia melihat makhluk bertanduk 2, berambut dan berkacamata emas. Monster naga tombak elit level 30, dengan atribut 4 dimensi yang sangat tinggi. Keterampilan sapuan tombaknya luar biasa, melebihi prajurit kerangka, bahkan melampaui monster elit di dungeon besar lainnya. Kekuatannya sebanding dengan bos dungeon mimpi buruk. Kita harus serius. Ini pertama kalinya aku menyelesaikan dungeon neraka. Ia mengandalkan kekuatannya, mengerahkan seluruh pasukan kerangka. Namun, para prajurit kerangka yang biasanya tak terkalahkan langsung hancur. Lawan yang tak terduga kuatnya. Cheng Yu memanggil kembali para prajurit kerangka. Namun naga tombak hanya menyapu dengan tombaknya. Dan para prajurit kerangka langsung terkena stun dan tak bisa dipanggil kembali. Ternyata skill naga tombak memiliki efek stun. Dan kemudian, klik, suara tulang prajurit kerangka yang hancur terdengar. Naga tombak ini, itu sangat kuat. Cheng Yu segera memanggil Skeleton Mage untuk mendukung para Skeleton Warrior. Para prajurit mengepung naga tombak, sementara para penyihir menyerang dari pinggir. Di bawah komando Cheng Yu, para prajurit kerangka menyerang dengan pisau panjang mereka. Di hadapan pasukan kerangka yang besar, naga tombak tak berdaya. Setelah bergabung dengan para Skeleton Mage, naga tombak langsung berubah menjadi pengalaman bagi Cheng Yu. Meskipun hampir mengalahkan naga tombak, Cheng Yu tahu bahwa jika Skeleton Warrior terkena skillnya, mereka tak akan berdaya. Ia tak boleh dikalahkan oleh naga tombak. Sebelumnya di dungeon manapun, aku selalu mendorong sepenuhnya. Sepertinya hari ini aku akhirnya bertemu lawan sepadan. Namun, belum lama berjalan, aku bertemu lagi sekelompok naga tombak. Berbekal pengalaman sebelumnya, kali ini aku hanya menggunakan beberapa prajurit kerangka sebagai umpan untuk menarik naga tombak, lalu membiarkan para Skeleton Mage tingkat 4 menyerang mereka saat lengah. Namun, para prajurit kerangka belum melangkah. Mereka terkena efek Shackles of Wind, sebuah mantra sederhana. Bahkan Cheng Yu tak menyangka monster di sini bisa menggunakan mantra. Tampaknya mereka memiliki kecerdasan yang cukup untuk menggunakan sihir sederhana, dan Cheng Yu hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat kedua prajurit kerangkanya lenyap. Untungnya, aku masih bisa terus memanggil pasukan kerangka. Jika tidak, akan sangat sulit. Tak peduli seberapa kuat sihirmu, kau tetap takut pisau. Meskipun beberapa prajurit kerangka gugur, Cheng Yu berhasil membunuh banyak naga tombak. Namun, tiba-tiba, naga tombak menyerang para Skeleton Mage. Kecerdasan mereka cukup tinggi, mereka tahu cara menyerang Skeleton Mage terlebih dahulu. Cheng Yu terkejut. Cheng Yu segera mengaktifkan skill api jiwa, dan naga tombak yang tersisa langsung tumbang. Kali ini, mereka menjatuhkan tanduk naga,
salah satu dari 4 material yang dibutuhkan Shirakami. Setelah membunuh begitu banyak monster, satu monster masih hilang. Sepertinya aku harus membersihkan dungeon beberapa kali lagi untuk mengumpulkan semuanya. Cheng Yu memanggil kembali para prajurit kerangka yang terluka parah. Tak lama kemudian, muncul lagi sekelompok naga tombak. Kali ini, ia memutuskan untuk menggunakan skill kekerasan untuk membunuh monster agar mengurangi korban di pihak kerangka. Melihat banyak naga tombak berkumpul, Cheng Yu langsung melepaskan skill kutukan perlambatan dan melihat beberapa rantai membelenggu naga tombak. Saatnya para skeleton mage menyerang balik. Pemandangan berubah, sementara gurnya. Anak ini tertempa semangatnya selama beberapa generasi di Gurun Tyrant. Bai Shen menatap guru Meng Yi. Bagaimana jika anak itu benar-benar melewati level neraka? Melihat Cheng Yu yang baru mendapatkan 2 tanduk naga, dengan sebagian besar kerangkanya terluka parah dan baru menyelesaikan sepertiga dungeon, Guru Meng dan Bai Shen menyadari betapa sulitnya dungeon ini. Monsternya kuat dan bekerja sama. Ini memang dungeon tingkat kesulitan sangat tinggi. Namun, Cheng Yu tak gentar. Hari ini, aku ingin melihat bos dungeon neraka ini. Ia terus maju menuju pintu masuk istana bos naga. Cheng Yu memerintahkan pasukan kerangkanya menyerang para prajurit naga di gerbang kota. Namun sebelum mereka bergerak, para kerangka meledak. Tidak mungkin! Cheng Yu belum sempat bereaksi, ia sudah dihentikan. Ia mengambil posisi tempur Deathlink, kecepatan musuh itu sangat cepat. Dari mana musuh tak dikenal ini muncul?